Halo saudara, senang sekali saya Keisha Prabawa kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan, saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 SCTV daerah Jawa Timur. Di antaranya, minibus tertabrak kereta api di Lamongan, 3 orang tewas. Kebakaran hutan lereng Gunung Lawu semakin meluas. Siswa SMA di Sidoarjo memanfaatkan limbah cangkang udang menjadi pasta gigi. Saudara, sebuah minibus tertabrak kereta api Blambangan Ekspres di perlintasan kereta tanpa palang pintu di Lamongan. Akibat kejadian ini, 3 orang sekeluarga tewas seketika di lokasi kejadian. Tiga orang sekeluarga tewas saat minibus yang mereka tumpangi tertabrak kereta api di perlintasan kereta tanpa palang pintu di Desa Surabayan, Kecamatan Sukodadi, Lamongan, Rabu dini hari. Para korban yakni pengemudi mobil, Rofik, serta 2 penumpang Dela Savelia dan Tasmiati. Ketiganya warga Desa Wangun Rejo, Lamongan. Kecelakaan maut terjadi saat minibus melaju dari arah utara Desa Surabayan. Saat melewati perlintasan kereta diduga kurang waspada sehingga tertabrak kereta api Blambangan Ekspres. Bahkan minibus terseret hingga 150 meter dari lokasi kejadian. Saat peristiwa terjadi, perlintasan kereta memang tidak ada warga atau relawan yang jaga. Dan yang meninggal dan saat ini korban yang kita evakuasi ke Rumah Sakit Muhammadiyah, korban meninggal dunia 3. Korban sempat terseret itu dan informasi dari masyarakat ataupun saksi di sekitar TKP ke dalam satu mobil jenis Toyota Avanza merupakan satu keluarga. Usai dievakuasi dari dalam mobil, 3 korban tewas kemudian dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Sapariran Wijaya melaporkan dari Lamongan. Saudara, ditinggal belanja ke warung, rumah warga di Ponorogo ludes dilalap api. Akibat kejadian ini, 1 penghuni rumah tewas terpanggang api. Inilah rekaman video amatir saat rumah Samino, 70 tahun di Desa Carangrejo, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo terbakar Selasa sore. Akibat kebakaran ini, Sriweni, 40 tahun, anak tunggal Samino, tewas terpanggang api. Peristiwa terjadi ketika Samino memanggang kayu bakar basah di atas tungku, lalu ia pergi untuk berbelanja ke warung. Karena anaknya mengalami gangguan jiwa dan takut kabur, Samino pun mengunci pintu rumah. Nah, saat korban kembali, rumahnya sudah dilalap api. Akibat kebakaran tersebut menghilangkan 1 korban jiwa, seorang perempuan anak daripada pemilik rumah yang notabene yang bersangkutan mengalami gangguan kejiwaan. Pada saat ditinggalkan untuk belanja ke toko, rumah dalam keadaan terkunci untuk menghindari anaknya yang mengalami gangguan jiwa tersebut keluar yang tidak tahu arah nantinya. Api baru padam setelah 3 unit mobil damkar tiba di lokasi, sedangkan jenazah Sriweni dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Harjono, Ponorogo. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo. Saudara, sebuah gudang biji plastik sekaligus tempat penyimpanan barang rongsokan di Mojokerto ludes terbakar. Meski tak sampai menimbulkan korban jiwa, namun kerugian materi ditaksir ratusan juta rupiah. Ya Allah. Kebakaran hebat melanda gudang biji plastik di Desa Sumberkarang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto. Besarnya kobaran api menyebabkan asap hitam dan tebal. Hembusan angin yang kencang mempercepat api membakar habis seluruh isi gudang milik Arum 45 tahun yang berada di tengah area persawahan tersebut. Saat peristiwa terjadi, tidak ada aktivitas di dalam gudang. Sejumlah warga berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun api tak kunjung padam karena gudang itu berisi penuh bahan mudah terbakar. Kobaran api baru bisa dikuasai 2 jam kemudian setelah 4 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Diduga api berasal dari sisa pembakaran sampah yang lupa dimatikan. Penempatan biji plastik atau gudang plastik. Gudang plastik. Jadi pemilahan kayak gitu ya, gudang ya? Iya, gudang, semacam gudang.
Tapi jam berapa tadi terbakarnya? Kira-kira ya jam 5 atau jam 5, setengah 5 lah, jam 5. Terus yang terbakar bagian mana, Mas? Yang terbakar semua plastik yang ada di gudang. Yang di dalam gudang Yang ya? di dalam gudang. Meski tak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Penyebab pasti kebakaran hingga kini masih dalam penyelidikan polisi. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, polisi membongkar motif pembunuhan yang dilakukan pemuda di Probolinggo terhadap tetangganya. Pelaku mengaku sakit hati kepada korban karena melihatnya berhubungan intim dengan ibunya. Motif pembunuhan yang dilakukan seorang pemuda di Probolinggo berinisial HA terhadap tetangganya TR akhirnya terjawab. HA menganiaya TR hingga tewas karena korban menjalin hubungan asmara dengan ibunya. HA menyimpan dendam kepada TR karena melihatnya berhubungan intim dengan ibunya di rumahnya. Kepastian motif pembunuhan itu didapat setelah polisi memeriksa pelaku dan sejumlah saksi. Kasat Reskrim Polres Probolinggo AKP Ahmad Doni mengatakan terungkapnya motif itu sekaligus menggugurkan dugaan sebelumnya yang menyatakan pelaku membunuh korban karena mencabuli ibunya. Pelaku terancam hukuman mati sebab diduga melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Untuk motif, sebagaimana yang sudah kita tahu bahwa memang pelaku emosi sehingga melakukan tindakan tersebut secara spontan dan mengakibatkan korban meninggal dunia. Senin 9 Oktober, TR, pria berusia 59 tahun warga Kecamatan Banyuanyar, Probolinggo, dianiaya tetangganya HA 23 tahun di depan rumahnya. Karena lukanya parah, TR akhirnya meninggal saat baru tiba di klinik dokter. Dandi Arigafur melaporkan dari Probolinggo. Kebakaran hutan lereng Gunung Lawu semakin meluas. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.